pemirsa, sosok berikutnya yang menembus batas selama ini yang dianggap bukan dunia perempuan. Menjadi pengemudi bus antar kota, antar provinsi, menaklukkan ribuan kilometer demi keluarga. Mari kita sambut pemirsa Lina Ozora. Sosok yang sangat luar biasa sekali ya Bu ya, tentunya ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Mbak Lina sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang pastinya apa yang dilakukan rutinitas dari Mbak Lina ini tidak mudah ya. Dari ribuan kilometer yang sudah ditempuh pasti ada banyak sekali cerita di balik itu semua. Nah, momen apa yang paling membuat Mbak Lina bangga sebagai sopir bus perempuan, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bisa ketemu sama Ibu Menteri, Mbak Cinta, Ibu Bupati Gunung Kidul, dan terima kasih untuk TV One. Pastinya saya bangga menjadi salah satu driver wanita yang notabene itu laki-laki ya Mbak, gitu. Dan pastinya saya dari saya menjadi driver bisa menghidupi anak-anak saya gitu. Ada 3 ya? Ada 3. Berarti single income? Iya, saya single mom. Single mom, luar biasa. Beri tepuk tangannya. Betul sekali. Tapi yang pasti Bu Lina bagaimana menjaga kedekatan terhadap 3 jagoan, 3 anak sayangannya begitu. Karena mengingat perjalanan Bu Lina ini tidak dekat loh, ribuan kilometer. Bagaimana menjaga hubungan tetap dekat bersama anak-anak? Biasanya untuk jalur yang saya ambil itu kan Jakarta Malang. Nah itu biasanya untuk komunikasi sama anak itu lebih ke sampai rumah makan. Itu selalu ngasih kabar atau video call itu aja sih. Bisa paling lama nggak pulang berapa hari? Atau mungkin bisa 16 hari atau paling 16 10 hari gitu. Ini bukan, wah itu cukup lama ya waktunya ya. Nah tapi bagaimana sih Mbak ini tetap menjaga sisi lembut juga di tengahnya kerasnya jalanan. Karena kan kita tahu juga jalan ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditaklukkan ya. Ya biasanya kita lebih sabar aja sih gitu untuk ngadepin sesama pengguna jalan gitu lebih mengalah aja gitu. Lebih mengalah aja sih kalau sama teman-teman saling pengguna jalan tuh ya harus gimana sih di jalan gitu. Ya, apalagi harus saya kan sabar driver gitu ya. wanita gitu. Malas ribut sama pasti ketemu sama laki-laki, ketemunya sama laki-laki ya lebih ya wis mengalah aja gitu. Ini menjadi sopir perempuan itu bukan pilihan yang mudah pastinya. Kita mendengarkan saja sangat terenyuh, 16 hari bisa nggak pulang gitu. Apa mungkin yang sebetulnya semangatnya tetap ada mencari nafkah untuk keluarga, tapi mungkin yang memberatkan hati ketika meninggalkan anak-anak seperti apa yang dirasakan Bu Lina? Yang saya takutin itu di saat gini, nyawa saya itu kan sebatas kaca. Jadi yang benar-benar saya takutin itu di saat Allah alam ya, kita nggak tahu kita meninggalnya kapan, di mana. Itu yang membuat saya takut suatu saat meninggal di jalan, mikirnya ke anak aja gitu. Harus ikut siapa gitu. Kalau anak-anak lagi nonton mungkin mau titip salam atau mau sapa anak-anak, pesan buat anak-anak Bu Lina? Ya untuk anak-anak mama berharapnya ya gemati aja sih sama mamanya, saling karena mereka tahu kan mamahnya hanya mamah tunggal yang mencari nafkah sendiri, minta tolong saling ngehargain mamahnya di saat mamanya bekerja gitu. Harus gemati sama orang tua, itu aja sih. Wah luar biasa sekali. Tentunya kita juga ingin tahu ini dari Ibu Mutia sendiri, bukan ini juga merupakan sosok perempuan yang amat sangat luar biasa juga. Seperti kita ketahui memiliki latar belakang jurnalistik begitu ya Bu ya. Ini apakah ruang digital ini sudah cukup inklusif dan aman bagi perempuan untuk berekspresi saat ini? Ya, tadi saya sampaikan ya memang kejahatan itu ketika masuk ranah digital karena cepat
Jadi kejahatan yang ada di ranah fisik ya ketika masuk ke digital tuh jadi jauh lebih cepat gitu. Jadi ini yang memang kita perlu antisipasi baik dari kami maupun penegak hukum. Tapi kalau boleh saya ikut mengomentari, Mbak Lina hebat sekali dan menjadi Terima kasih, Bu. pionir tuh bagi perempuan tuh memang pasti sulit sekali. Saya ingat waktu itu waktu jadi atau berangkat ke daerah konflik juga perempuan wartawan masih jarang sekali yang dikirim ke daerah konflik, dan ketika saya di Sandra itu perdebatan di kantor adalah jadi yang ngirim saya tuh dipertanyakan karena tuh kan ngirim perempuan disandra jadinya. Tapi ada rasa takut nggak? Kalau Bu Lina kan tadi juga meninggalkan Pastilah. keluarga, rasa takut. Pada saat saat tapi disandra? karena ada tanggung jawab. Saya waktu itu sih belum Iya, Bu. menikah, tapi jadi pasti beban Mbak Lina lebih berat karena pasti mikirin. Karena saya belum menikah, saya waktu itu ya udah ya kalau misalnya ada apa-apa yang memang harus kan diancamnya ditembak mati waktu itu ya. Ya udah juga ya, belum punya anak, belum punya apa gitu. Tapi saya ingat sekali waktu itu perdebatannya adalah dia disandra karena dia perempuan. Padahal belum tentu juga kalau yang berangkat laki-laki juga mungkin disandra. Jadi kadang-kadang perempuan itu ketika menjadi pionir selalu kayak dipertanyakan mampu atau tidak. Misalnya nih, kalau misalnya drivernya perempuan mungkin nyampenya lebih lama gitu ya. Karena pasti banyak ya Mbak yang kayak gitu. Alhamdulillah tepat waktu Ternyata sih, Bu. tepat waktu, Iya. tapi orang-orang tuh pasti Lebih ketika tepat lihat, waktu. ya kan Mbak? Ya. Ketika lihat yang di belakang ini hanya aja perempuan, ini nyampenya berapa jam gitu ya. Pasti ada aja yang kayak gitu, tapi Mbak Lina Iya. tadi sampaikan yang paling penting tepat waktu dan juga selamat sampai Selamat. tujuan. Alhamdulillah sih Iya. selama 6 tahun saya menjadi driver belum pernah sedikit pun kayak bis nyerempet, nauzubillah, belum pernah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Tapi mungkin Bu Mutia bisa ngasih tips nih buat kita semua. Di tengah situasi yang menegangkan dan menakutkan. Mungkin kalau saya sudah menangis pada saat itu ya. Tapi kalau kita lihat kan Bu Mutia tampaknya ya walaupun mungkin dalam hati berdebar tapi tenang ya kalau kita lihat foto-fotonya begitu. Mungkin ada tips apa yang mungkin bisa kita lakukan Bu di tengah Betul. situasi yang tidak mengenakan itu. Jadi sebenarnya waktu itu karena pasrah aja sih, juga mau ngapain ya. Di tengah disandra mau lari jauh kemana gitu Mbak Cinta. Jadi ya udahlah ya mau gimana lagi gitu. Mau nangis juga ya gimana. Jadi lebih kepada pasrah, dan saya yakin setiap perempuan itu punya kekuatan itu. Bahwa pada akhirnya tahu kapan dia harus pasrah, kapan dia harus melawan. Jadi tadi aku mungkin dengar Mbak Lina, aku ngebayangin Mbak Cinta. Mungkin kadang-kadang tuh kalau orang kayak Mbak Cinta akan ngelawan tuh kalau driver-driver driver-driver yang cowok-cowok apa namanya, kan Mbak sering ngalah kan, tiap orang beda-beda dan Iya, tiap Bu. perempuan punya kekuatan yang berbeda-beda. Kalau aku kadang-kadang ya kalau misalnya yang laki-laki kadang-kadang nyebelin, ayo kita lawan juga gitu. Jadi caranya berbeda-beda, tapi kebetulan ketika disandra, kan laki-laki semua di dalam gua ya. Ya saya paham bahwa saya nggak mungkin ngelawan, jadi ya saya nerima. Mungkin itu juga yang waktu itu Mbak Lina rasakan dan banyak perempuan Iya, Bu. rasakan, termasuk Mbak Cinta juga mungkin. Itu dia luar biasa sekali tentunya ya. Nah kita juga ingin tahu pendapat dari Cinta Laura sendiri. Mungkin apakah ada kata-kata penyemangat untuk para perempuan Indonesia yang berjuang untuk keluarganya? Pertama-tama aku mau menanggapi dulu, luar biasa sekali Mbak, hebat. Terima kasih, Tepuk tangan Mbak. sekali lagi. Sebelum aku menanggapi itu, aku mau bilang bahwa udah waktunya kita tidak mendefinisikan perempuan dengan satu kata atau satu kalimat. Karena perempuan itu beragam. Mungkin ada perempuan di luar sana yang lebih lugu, lebih pendiam, lebih kalem. Ada juga orang-orang yang perempuan-perempuan yang tidak takut untuk bersuara, untuk tough secara mental maupun secara fisik. Dan membantah dan melawan stereotype itu sangat penting. Karena stereotype lah yang menyesakkan masyarakat. Progres kita, kemampuan kita untuk merealisasikan potensi kita sebagai individu maupun sebagai negara terhambat jika ada stereotip-stereotip yang membuat perempuan kapasitasnya ataupun kesempatannya menjadi lebih sempit. Jadi senang sekali ada sosok-sosok seperti Mbak karena menunjukkan bahwa perempuan mampu sebenarnya mengambil tipe pekerjaan apapun gitu. Kita Amin. kuat Ya. secara mental, secara emosional, secara fisik. Kata-kata penyemangat aku kepada perempuan di luar sana, sadarilah nilai diri kalian, jangan biarkan orang lain mendikte value diri kalian, dan percayalah bahwa kalian mampu melakukan semuanya dan mencapai impian yang kalian miliki. Luar biasa